Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azzim ala sayyidina وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hari ini saya mencoba untuk memberikan yang terbaik kepada para jamaah dengan tema Tadabbur Al-Quran. Jamaah sekalian, kalau mendengar surah Al-Kahfi yang ada di benak bapak-bapak biasanya apa? Jumatan. Apalagi? Dajjal. Apalagi? Goa. Apalagi? Pemuda. Ya. Yang lebih familiar memang Jumatan. Karena apa? Salah satu adab dalam menghadapi hari Jumat diantaranya adalah membaca surah Al-Kahfi. Kok hari Jumat pakai adab sih Ustaz? Repot-repot amat. Dalam Ihya dikatakan, ya, justru adab menghadapi Jumat itu bukan dimulai pas hari Jumatnya. Wa yashtaghiluna bid-du'ai wal istighfari wat tasbihi yaumal khamisi ba'dal asri. Jadi orang-orang muslim itu seyogianya menyibukkan diri dengan doa, dengan istighfar, dengan tasbih, ya, dengan membaca tahmid dan zikir-zikir lainnya kapan? Hari Kamis ba'da asar. Jadi Kamis sore udah ada getaran-getaran besok Jumat nih. Jadi udah nggak ada lagi istilah apa? Terlambat sholat Jumat. Sholat Jumat kan khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu. Apa jadinya? Di tahun 2021 ini seandainya urutan khutbah Jumat itu terbalik, sholat dulu baru khutbah seperti sholat Id, kira-kira banyak yang ketinggalan gak Pak? Masya Allah. Khutbah dulu aja banyak yang ketinggalan, iya gak Pak? Ini sengaja ketinggalan apa emang ketinggalan? Ntar dulu dah, baru MC mulai. MC udah rapi, baru azan. Azan rapi, baru khutbah pertama. Akhirnya pas kedua terus saja. Ya, padahal perintahnya jelas Pak, jangan lupa. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au, garis bawahi fas'au. Itu fas'au itu bergegas gitu. Kalau perintah sholat yang lain gak ada kata fas'aunya Pak, tapi kalau sholat Jumat ada fas'aunya, berarti kita memang harus bergegas. Makanya tadi Imam Ghazali, ya, ketika hari Kamis asar itu sudah memulai, ya, ibadah-ibadah berupa zikir dan doa. Bahkan dalam Ihya itu disebutkan nyiapin baju yang besok mau kita pakai tuh hari Kamis. Gitu. Jadi nih bapak-bapak, ibu-ibu, ada ibu-ibu ya? Bu? Ada, alhamdulillah, walaupun zahirnya nggak kelihatan tapi kita yakin ada. Jadi nyiapin baju untuk Jumatan, oh besok saya mau pakai yang ini, itu sejak hari Kamis.
Jadi hari Jumatnya itu nggak ada istilah lagi baru digosok, ya. Udahlah pakai yang ada aja, enggak. Kan kita sering dengar Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ayo dong, kalau bukan kita ya yang menggairahkan sholat Jumat, siapa lagi? Gitu. Jangan sampai dipanggil-panggilin MC mulu. Iya. Ayo bapak-bapak, sudah khotibnya sudah datang, yang masih di rumah gitu. Nah, kemudian di antara adab-adabnya juga adalah tadi nih yang akan kita bahas, membaca surah Al-Kahfi. Jamaah rahimakumullah. Surah Al-Kahfi ini unik ya. Kenapa? Di antaranya pertama, dia dimulai dengan tahmid. Kurang lebih ada 5 surah dalam Al-Quran ya, yang khusus dimulai dengan tahmid. Di antaranya apa? Surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Kahfi dan beberapa surah yang lainnya. Nah, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, kita akan bagi tadabbur surah Al-Kahfi ini menjadi 3 bagian saja karena ayatnya banyak. Saya akan ambil yang awal, kemudian yang tengah, lalu akan kita tutup yang akhir. Mudah-mudahan cukup waktunya. Yang pertama adalah tahmid. Tahmid itu apa sih? Alhamdulillah. Kadang-kadang kita suka mengartikan tahmid itu puji syukur. Padahal tahmid itu lebih umum dibandingkan syukur. Contohnya Pak Romi habis dapat proyek misalkan. Nah, karena didahului oleh nikmat itu disebut namanya bersyukur. Nah, tapi tahmid itu al-wasfu bil jamili lillahi ta'ala, satu sifat yang maha indah yang melekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa ta'limun lil ibad. Tahmid ini adalah salah satu pembelajaran bagi hamba, bagi kita kaum muslimin, tentang bagaimana cara kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bagaimana kita bersyukur atas apa yang telah diberikan kepada Allah. Jadi ini sebuah pembelajaran. Makanya tadi kalau misalkan dapat nikmat kita sebut alhamdulillah. Bangun tidur alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah. Aturannya keserempet motor tapi alhamdulillah terhindar. Kita sebut alhamdulillah. Ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa selain daripada bentuk dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, tahmid ini adalah salah satu di antara bentuk sedekah. Kullu tahmidatin sedekah. Setiap tahmid yang kita baca tuh alhamdulillah, itu adalah bentuk sedekah. Jangan main-main Pak sama tahmid. Pernah suatu saat ada seorang fakir, ja'al faqiru ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang orang fakir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu ngadu, "Ya Rasul, yusalluna kama nusalli." Tuh orang-orang kaya, kata orang fakir, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa, kami juga puasa. Tapi ya Rasul, walahum fadlum min amwal, mereka punya kelebihan harta ya Rasul. Mereka bisa haji, mereka bisa umroh, mereka bisa sedekah. Nah kita gimana ya Rasul nyusulnya? Ibaratnya begitu. Jangankan buat berangkat haji, iya, berangkat cicilan aja belum lunas.
Kata Rasul, emang belum sampai kabar kepadamu? Apa tuh kabarnya? Ada satu amalan yang langsung diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, barang siapa ya yang membaca tasbih, yang membaca tahmid, yang membaca takbir berapa kali? Salasan wa salasin, 33, ba'da kulli salatin mafrudatin, setelah sembahyang salat fardu kayak tadi nih. Ya, habis sembahyang subuh, mau sendirian, mau rame-rame, mau di masjid, mau di rumah, jangan pernah ditinggal baca tahmid tasbihnya. Kenapa? Kata Nabi, kalau yang baca itu tuh 33, 33, 33, itu amalan bisa menyalip orang-orang yang berangkat haji dan umroh. Sayang nggak Pak? Kalau ditinggal sayang. Paling berapa menit? Ya, jangan langsung Allahumma lantas jalan aja. Duduk dulu sebentar, gitu. Nah, ini tentang tahmid. Nah, kata Syekh Wahbah, boleh kita ucapkan alhamdulillah ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, atau boleh kita sempurnakan alhamdulillahi rabbil alamin, atau boleh juga alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terserah mau pilih yang mana. Intinya ketika kita mendapatkan nikmat, maka hendaknya kita membaca tahmid alhamdulillah. Ya, jangan yang pertama kali kita bilang, aduh, selamat gitu. Untung masih selamat, tapi ucapkan terlebih dahulu alhamdulillah. Kemudian yang kedua, pada ayat yang ke-10 bunyinya gini, iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Sering dah kita dengar ya. Nah, ternyata ini adalah doa-doa yang dibaca oleh para fityah, bukan fitnah Pak, fityah. Fityah itu adalah jamak dari fata. Kalau fata pemuda, fityah itu para pemuda. Berarti banyak nggak? Banyak. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, di sini kan dibilang apa dia berapa jumlahnya? Menurut salah satu tafsir Ibnu Abbas dalam As-Sawinya mengatakan kumpulan pemuda Ashabul Kahfi ini jumlahnya ada 8 orang, 7 para pemuda dan satunya adalah anjing yang bernama Qitmir. Apa sih Pak maknanya? Yang pertama, sejarah daripada mereka para pemuda ini pindah ke goa itu adalah adanya ancaman, adanya fitnah, adanya ujian terhadap keselamatan beragama, kemudian ujian juga yang mengandung keselamatan mereka bernegara, yang mengancam tanah kelahirannya. Akhirnya para pemuda ini istilahnya uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri. Maknanya apa? Kalau bahasa anak muda bilangnya circle. Kalau lingkungan kita itu ternyata lingkungan yang tidak justru membawa kita untuk dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengasingkan diri, cari tempat-tempat yang seperti ini. Ya, karena persahabatan itu dalam sebuah riwayat bahkan bisa memberikan syafaat. Gitu. Apalagi persahabatannya antar sesama mukmin, yang kemudian jamaah dengan pengurus, insya Allah. Bapak-bapak bisa lihat, mohon maaf ya,
Bapak-bapak di sini kan pasti di handphonenya punya grup WhatsApp. Punya ya? Ada yang 5, ada yang 10, belum lagi grup keluarga. Saya mau tanya, kalau ada yang meninggal dunia, rata-rata ngirim doanya ketik langsung atau copy paste? Hah? Copy paste kadang-kadang namanya masih salah udah di share aja. Saya rasa kalau persahabatannya dengan mukmin yang sama-sama kuat, minimal kita ngetik langsung. Sebagai apa? Tanda empati. Habis gitu kita berdoa. Jangan cuma ngirim stiker doang. Ngirim stikernya bagus, Allahumma gfirlahu. Dibaca nggak kira-kira? Dibaca atau disimpan langsung share? Langsung share. Nah ini, kita harus mencari persahabatan yang model-model ya, karena kita pasti suatu saat gantian, kita yang akan diumumkan. Gitu. Ketika kita mendapatkan sahabat-sahabat mukmin yang mereka solid gitu, saya yakin mereka akan mendoakan kita dengan tulus, bukan sekedar kirim stiker doang. Nah, kemudian para pemuda ini lihat domirnya, faqalu itu pakai domir jamak, artinya mereka berkata, mereka berdoa. Ya, maknanya apa? Berarti doa rame-rame boleh nggak Pak? Boleh nggak? Mana dalilnya? Ini. Ketika para pemuda Ashabul Kahfi dalam goa, faqalu mereka berkata, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau doa dalam goa aja boleh rame-rame, apalagi di dalam masjid. Lebih boleh lagi nggak Pak? Boleh. Satu doang kali Ustadz yang bunyinya seperti itu. Siapa bilang Rabbana atina fid dunya hasanah? Itu domirnya juga sebelumnya wa minhum. Artinya mereka mengatakannya nggak sendiri. Hum itu artinya mereka banyak. Makanya pakainya Rabbana, bukan Tuhan saya, tapi Rabbana Tuhan kami. Uzlah ini penting Pak. Emang tahun 2021 ada yang uzlah. Bukannya uzlah itu zaman Nabi aja. Nabi uzlah kemana Pak? Ke Goa Hiro. Itu kan uzlah. Emang bisa uzlah tahun 2021? Masih ada? Ada Pak. Saya dengar salah satu penerusnya Abah Sekumpul itu yang di Kalimantan itu yang belum lama meninggal, ya, Guru Zuhdi itu suka uzlah. Jadi ada di beberapa jam tertentu itu minta antar sama sopirnya sekitar jam 2 atau jam 3 untuk ke sebuah hutan, nanti habis subuh baru dijemput lagi. Uzlah. Kalau model-model kayak kita berani nggak dilepas di hutan yang nggak tahu lagi ada apa di dalamnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berani nggak Pak? Lawannya uzlah itu mukhalatoh. Kayak kita nih. Uzlah mengasingkan diri, mukhalatoh itu bercampur baur dengan masyarakat. Dua-duanya sama-sama bagus. Orang yang uzlah, ya, dia tidak akan banyak berharap kepada manusia, tapi berharap hanya kepada Allah. Kemudian dia tidak membawa resiko daripada bercampur baur dengan masyarakat lainnya seperti digibahin. Kalau mukhalatah bercampur baur sama masyarakat pasti begitu. Ya, sebaik apapun kita pasti banyak yang tidak suka juga gitu. Jadi itu di antara. Lalu bagaimana kita memilih uzlah atau mukhalatah? Kita mengasingkan diri atau kita bercampur baur? Jawabannya adalah yang paling
afdal di antara keduanya menurut salah satu guru kami adalah al-jam'u bainahuma, gabungin di antara keduanya. Dalam keseharian itu, dalam 24 jam kita harus uzlah, minimal di rumah kita sendiri atau di masjid. Kita mengasingkan diri, ya, beribadah, katakanlah bangun tengah malam sholat tahajud, itu adalah bagian dari uzlah. Jadi jangan 24 jam itu bareng istri terus. Harus ada sediakan beberapa waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar-benar kita siapkan. Kemudian saya langsung aja yang terakhir. Ayat ini ditutup dengan ungkapan yang indah, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Nih, kita semua kan pengen ya kembali kepada Allah, kemudian masuk ke dalam surganya Allah dan dapat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Falyamal amalan sholihan. Siapa yang pengen ya bertemu dengan Allah nanti, maka hendaknya dia beramal soleh, masih koma. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan jangan pernah menyekutukan Allah selama-lamanya. Gak mungkin Ustadz, kita kan muslim, sudah yakin gak mungkin kita berlaku syirik. Pertanyaan saya, syirik itu adanya di benda atau di hati? Orang Jawa, ada sini orang Jawa, kalau bawa keris itu syirik apa bukan? Bukanlah, tuh ibu-ibu yang belain. Apa bedanya orang desa merasa bawa keris dengan orang kota bawa ATM? Orang kota kalau nggak bawa ATM aman nggak Pak? Kan bawa cash Ustadz. Pak Ibnu belanja di Gandaria City, istrinya udah lihat-lihat ke sana sini, ya, udah pilih ini, pilih itu, ternyata lupa bawa ATM, pusing nggak Pak? Ternyata syirik itu bukan pada bendanya, mau pakai batu cincin, mau pakai apa lagi, mau pakai kalung, mau pakai keris, mau pakai apa, asalkan hatinya tidak menduakan Allah nggak apa-apa. Jadi syirik itu bukan pada bendanya, tapi pada apa? Hatinya. Apa kita yakin bahwa ada kekuatan selain Allah? Kalau kita cuma asal bawa, nggak apa-apa. Tapi ketika hati ini yakin ya bahwa ada kekuatan selain Allah, hati-hati, bisa masuk dalam kategori syirik. Kata Syekh Wahbah di sini, syirik itu yang di sini maknanya itu bukan sekedar menduakan Allah. Seperti ya non-muslim gitu ya. Mereka menyembah Tuhannya masing-masing, itu jelas syiriknya. Tapi kata Syekh Wahbah ada lagi yang bisa mendera kita orang-orang muslim. Apa? Syirik di sini bisa dimaknai sebagai riya dalam ibadah kepada Allah. Ketika kita beribadah, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya karena pengen dilihat orang, pengen dilihat baik di mata masyarakat. Hati-hati, masuk dalam kategori riya. Kenapa? Riya itu asalnya ro'a, melihat. Riya itu pengen dilihat orang. Kata Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau meninggalkan amal ibadah karena manusia, itu masuk dalam kategori riya. Kalau orang banyak dilihat masyarakat, kemudian kayaknya ini bisa menaikkan nama baiknya, sedekahnya gede. Wah, ini kan diumumin, sedekahnya gede. Tapi ketika ini mah masjidnya nggak ngumumin, sedekahnya kecil,
Hati-hati, Pak. Ya, kata Fudail bin Iyad, kalau kita beramalnya itu kita tinggalkan amal, di tempat ini mah enggak ini. Nah, itu masuk dalam kategori ria. Atau misalnya, kalau di luar-luar kita usahakan pakaiannya yang bagus-bagus kalau sholat. Wah, ini kan sholatnya di sini gitu. Tapi ketika di rumah, kalau di luar sholatnya pakai baju yang bagus, kainnya BHS, pakai peci lengkap. Tapi kalau di rumah sembayangnya pakai kaos oblong, sarung udah bolong-bolong, pakai aja lagi. Boro-boro pakai peci. Padahal Tuhannya sama nggak, Pak? Sama nggak? Tuhannya di masjid sama Tuhan yang di rumah sama nggak? Sama. Wal amalu li ajli nasi syirkun. Sebaliknya, kalau kita beramal saat orang banyak, baik-baik bisa jadi kita masuk dalam kategori syirik. Nah, ini adalah pesan-pesan tadabbur dari Al-Kahfi. Yang pertama, banyak tahmid, ya Pak. Kemudian yang kedua, cari perkumpulan yang kira-kira akan membawa manfaat dunia dan akhirat, apalagi akhirat. Sahabat, Pak, saya ada majelis Kilmi Syabab. Itu yang sudah meninggal dunia, ada yang tua, ada yang muda gitu ya. Sampai sekarang kita bacain terus. Usahakan cari majelis-majelis yang walaupun kita sudah tidak ada, tapi terus mengalirkan pahala buat kita. Gak mungkin, Pak, kita cari perkumpulan itu di tempat-tempat yang kotor, gak mungkin gitu. Ya, kadang-kadang berita ini alilahi ngucapin enggak, ini enggak. Coba kita bisa lihat, cek masing-masing. Yang terakhir, upayakan ibadah kita semua itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada atau enggak ada orang, kualitas kita tetap sama. Ya, itu saja 3 hal yang mungkin kira-kira bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya persilakan bila mana ada pertanyaan.